Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sahabat-sahabat Budi, kita bertemu lagi di Ini Podcast Budi. Sahabat-sahabat Budi, saat ini kita akan sedikit membahas sesuatu yang mungkin berbeda ini. Tetapi ini menjadi sebuah kepentingan umat, kepentingan masyarakat, di mana permasalahan ini menjadi permasalahan yang cukup lama belum terrealisasikan. Apa itu yang menjadi perbincangan pada saat ini? Yaitu mangkraknya rencana pembangunan asrama haji. Saya merasa terenyuh manakala melintas di Jalan Masyudi, masih terpampang papan di sana, mohon doa restu akan dibangun asrama haji. Ini ternyata dari tahun 97. Ini yang menjadi permasalahan, kenapa ini sampai belum selesai. Dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami sengaja menghadirkan seorang tokoh masyarakat yang dulu juga beliau adalah seorang birokrat yang sudah lama purna bakti, tetapi tetap peduli dan mengawal sampai saat ini. Dari tahun 97 sampai hari ini pun beliau tetap konsisten untuk mengawal kegiatan pembangunan asrama haji. Mudah-mudahan dengan sharing pada malam ini akan membangkitkan semangat, motivasi semua pihak, termasuk juga dari kedua belah pemerintahan, baik pemerintah daerah kota maupun Kabupaten Tasikmalaya. Terima kasih hadir sahabat-sahabat Budi adalah Bapak Haji Rahmat Kurnia. Terima kasih Kang Rahmat. Terima kasih. Ya, alhamdulillah Budi bisa ketemu di usia yang relatif cukup senja tetapi masih semangat. Kang Rahmat menjelang ini menjelang 70 tapi masih punya semangat yang sangat tinggi. Ya kan, kegiatan saya tahu beliau di PMI, lalu kegiatan beliau termasuk di pengurusan Yayasan Asrama Haji. Kang, Akang selaku pelaku sejarah dari awal ini, karena dari tahun 97 ini supaya publik termasuk umat yang ada di wilayah Tasikmalaya ya dan sekitarnya tahu persis kenapa dan kapan mulainya terbentuk ada rencana pembangunan asrama haji. Ini akan menjadi sebuah kebanggaan sebetulnya, tetapi awalnya kapan dan pada masa siapa saat itu mulai rencana itu bergulir. Silakan Kang. Terima kasih Pak Haji Budi. Saya sangat hormat sekali kepada Bapak Haji Budi yang telah mengundang saya selaku pelaku sejarah dalam rencana pendirian asrama haji di Tasikmalaya. Ya. Pada waktu itu tahun 96 saya selaku kepala bagian sosial dulu itu Pak yang sekarang Kabagkesra, dan berbicara dengan Pak Bupati pada waktu itu Pak Haji Suliana. Pak Suliana ya Pak Suliana Pak. Ya. Kemudian wakil bupatinya almarhum Bapak Haji Oman Rusman. Pak Oman Rusman. Dan sekretarisnya Bapak Haji Udin Juwana. Ya. Sekarang masih ada. Ya. Tapi beliau dalam keadaan sakit. Ya. Waktu itu saya selaku Kabagkesra ikut berbicara. Yang intinya Pak Bupati sehubungan berdasarkan data statistik jemaah haji dari Kabupaten Tasikmalaya pada waktu itu terus meningkat.
Sehingga pemerintah kabupaten berpikir perlu ada pelayanan yang baik kepada masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji. Betul. Maka pada waktu itu dicetuskan dan secara formal ditetapkan dengan SK Bupati bulan Januari tahun 97, yaitu Panitia Pembangunan Asrama Haji. Oh, itu SK Bupati. SK Bupati, Pak. Iya, nggak main-main itu ya. Iya, SK Bupati Januari 97. Karena di 97 dalam 3 tahun itu terbebaskan tanah tahap pertama sebanyak 5,6 hektar. 5,6 hektar, kemudian penggantian kepemimpinan dari Pak Bupati Suliana diganti oleh Pak Tatang. 2001, Pak. 2001 itu otonomi daerah sebelumnya, Pak. Oh, iya, Kalau tidak salah pergantian kepemimpinan tuh tahun 2000-an. 2000-an. Sejak itu program ini berdiam diri gitu, Pak Budi. Ya. Tidak ada tindak lanjut. Ya. Langkah yang harus ditempuh dalam pembangunan asrama haji, sehingga tanah yang 5,6 hektar itu terbengkalai dan saya tidak tahu siapa yang mengizinkan. Yang penting digarap oleh masyarakat. Ya. Masyarakat pemilik pada waktu itu. Kemudian pada tahun 2011 tokoh-tokoh masyarakat yang masih ada sebagai pelaku sejarah yang saya ingat, Bapak almarhum Pak Haji Oman Rusman, kemudian Bapak Haji Uden Juwana, Bapak Haji Adang Kamil, Bapak Haji Udin Sadudin, kemudian yang Ciherang itu Pak Makmun, Kiai Haji Makmun, kemudian saya sendiri melaksanakan audiensi kepada Pak Wali Kota dan kepada Pak Bupati menjelaskan mengenai rencana pembangunan asrama haji. Itu 2011 ya? 2011. Ya. 2011. Pak Wali, Pak Haji Sarip. Pak Haji Sarip. Kemudian hasil audiensi itu diterbitkan surat keputusan bersama antara Wali Kota dengan Bupati Tasikmalaya, di mana wali kotanya Pak Sarip dan bupatinya Pak UU. Udah Pak UU. Ya. Pada Pak UU yang intinya membentuk tim bersama penertiban tanah. Penertiban tanah, dan alhamdulillah dalam jangka waktu 3 tahun bisa selesai karena kondisi dana. Artinya si penggarap tanah, Pak Budi, itu dengan ikhlas menyerahkan kembali kepada panitia, kepada tim penertiban tanah. Memang sudah dibeli Sudah dibeli 5,6 hektar pada waktu itu. Tapi setelah ditertibkan oleh panitia penertiban, setelah diserahkan kepada panitia tim penertiban, diukur kembali oleh BPN hanya 5,4 hektar, hilang kurang lebih 2000 meter persegi. Ternyata setelah diteliti, tanah itu terpakai oleh Jalan Mas Hudi, Pak Budi, sebanyak kurang lebih 2000. Pembuatan jalan baru. Itu kemudian setelah diterbitkan, pada waktu itu beberapa kali di Pendopo mengadakan pembicaraan yang pada intinya pada waktu itu di mana status tanah itu tercatat di aset pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Pak Budi. Tercatat, dan Pak UU, Pak Bupati yang sekarang wakil gubernur menyatakan tanah ini bukan milik pemerintah kabupaten. Tanah ini bukan milik pemerintah kota, tapi milik umat Islam Tasikmalaya. Tidak menyebutkan kabupaten dan kota, tapi milik umat Islam Tasikmalaya sebagai pemersatu umat Islam, warga kabupaten dan warga kota. Sejak penyerahan setelah ditertibkan 2017, tentunya di tim penertiban
saya selaku sekretaris berusaha lobby dengan pemerintah kabupaten, pemerintah kota untuk mencari dana, Pak. Ya. Dan alhamdulillah pada saat wali kota Bapak Budi dibantu pembuatan DED oleh PUPR, dan DED-nya kalau ini mungkin sudah selesai, Pak. Ya. Ini kalau bisa sudah DED. Dalam DED ini tercantum ada 2 bangunan asrama haji. Di sana udah ada ya? Iya, 2 bangunan asrama haji yang cukup megah, sehingga kemudian ada bangunan aula. Ya. Kemudian ada bangunan perkantoran yang direncanakan untuk umat Islam. Kemudian ada olahraga, padak itu panahan kalau tidak saya, karena sunnah Nabi kata-katanya. Kemudian berbagai fasilitas lainnya. Di dalam DED tahun 2018 itu memerlukan dana kurang lebih 68 miliar. Ya. Dan pada saat Bapak menjabat sudah ada titik terang dari Kementerian Agama, namun keburu COVID, Pak. Ya, dulu ada titik terang 200 miliar akan diturunkan, keburu COVID, ya. Kemudian setelah itu berhenti lagi sampai sekarang itu, Pak. Ini Pak, sebentar Pak. Jadi dulu ini kan tadi 97 itu aset itu kan dibeli oleh pemerintah juga bersama-sama saat itu. Iya, ada betul, namanya IPHI kan? Betul. Iuran haji lah. Iuran haji kan dikumpulkan termasuk masuk ke sana. Betul. Karena mungkin waktu itu kan baru 2001 kan berpisah. Iya. Antara kota dan kabupaten. Betul sekali, Pak. Jadi kalau lihat mangkraknya itu dari 97 ke tahun 2022 berarti 25 tahun, Pak. Jadi sahabat-sahabat Budi tadi disampaikan bahwa memang ini proses cukup panjang ya, dari mulai Bupati Pasuliana, lalu mulailah 2001 kota dan kabupaten terpisah. Lalu juga proses terus berjalan sehingga tadi ada zaman Pak Wali Kota Pak Haji Sarip kan, betul, ada penertiban bersama-sama, dan mohon maaf saat itu juga saya diberikan kepercayaan amanah ya, memang kita ingin segera menyelesaikan. Betul. Dan saat itu udah sepakat kan? Malah sudah kumpul kan rencana, Pak? Ya kan, Wali Kota itu. Iya kan, sudah masuk dalam RPJMD. Iya, udah masuk. Jadi itu masuk dalam RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah, tapi ada kendalanya di aset, ya kan? Betul. Makanya kita pernah bertemu, betul, hadir ya Pak ulama, MUI, perwakilan kabupaten, termasuk kota. Betul. Ya ini mohon maaf kita sampaikan, artinya kita ingin memotivasi semua pihak ini agar ini terwujud. Waktu itu pertemuan di Pendopo, pada prinsipnya sepakat. Ini kita serahkan menjadi milik umat. Bukan hanya untuk kota, kabupaten, tapi milik umat yang ada di Tasikmalaya. Maka terbentuklah Yayasan Jamiatul Hujaj sampai sekarang. Nah, mungkin Pak Rahmat selaku sekretaris ini harus ya kita sama-sama lah. Saya sendiri sebagai warga masyarakat, ya pemerintah daerah Kota Tasikmalaya, Pak Wali Kota, sekarang Pak Haji Yusuf dan Bupati Pak Haji Ade, ini termasuk para ulama yang ada di kota dan kabupaten ini harus termasuk yayasan. Betul. Ini harus segera mungkin duduk bersama ini untuk ada sebuah percepatan, ya kan? Percepatan agar ini terwujud. Bayangkan 5,4 hektar yang sudah dibebaskan oleh pemerintah, bersama-sama di dalamnya ada iuran haji, saya masih ingat itu kan. Masa ini kita sudah membentengi ya Pak, sudah dibenteng. Dengan anggaran waktu itu dari APBD kota, gitu, dibenteng, DED, ya Pak waktu itu. Batas tanah, Pak. Ya batas tanah, batas tanah kan, supaya tidak ada jelas kan batas tanah. Sehingga kita pernah pertemuan ya Pak di rumah makan apa itu yang di dekat Masjid Agung itu kan. Ya DED dipresentasikan oleh konsultan, ini luar biasa. Betul ya Pak Sekretaris. Waktu itu sampai dari Kementerian Agama. Malah dari Kemenag Kota Tasikmalaya waktu kita melaporkan, karena aset ini sangat penting bagi kepentingan umat, pemersatu umat, termasuk juga melihat kondisi keuangan masing-masing daerah itu berat kalau bicara 200 miliar. Sehingga saat itu kita komunikasikan dengan Kementerian Agama,
Mereka merespon, betul. Betul, mudah. Ya Pak. Sudah jadi Pak. Serahkan saja asetnya, ya kan? Asal asetnya beres jelas, serahkan ke pemerintah pusat. Nanti akan kita bangun katanya. Menjadi asrama haji transit Priangan Timur. Alhamdulillah ini. Hanya memang karena COVID, gitu kan? Ini sedikit terhambat. Ya, kita sangat berharap ya Pak. Mungkin Bapak juga hari ini posisi sebagai sekretaris tidak pernah berhenti. Jadi saya lihat SK tahun 97, Kang Rahmat ini sekretaris kan? Iya Pak. Sekarang juga sekretaris di yayasan. Sekarang kalau lahan di sana lokasi sekarang bagaimana, masih terjaga? Lahan terkendali Pak. Memang kami pernah sepakat dengan kelurahan. Digarap oleh masyarakat, tapi mereka kalau memang segera diperlukan akan diserahkan kembali. Dan memang sudah terbentuk Yayasan Jamiatul Hujad Pak Budi. Kemudian tapi perlu reorganisasi saya kira Pak. Saya sendiri sudah menginjak umur hampir 70, mungkin perlu bukan mengundurkan diri Pak. Tapi saya masih siap membantu. Tapi perlu ada orang-orang generasi muda yang ada mendampingi sehingga kalau saya terjadi sesuatu hal, misalkan sakit, dipanggil Allah gitu, sudah ada gitu ya, tidak. Ini sahabat-sahabat Budi, beliau ini karena tahu persis dari awal 96 lalu SK Bupati Panitia 97 sampai sekarang 25 tahun Kang Rahmat ini tetap konsisten menjaga ini, penjaga asrama haji yang belum pernah hadir pada hari ini. Yang mohon maaf ini kalau kita mangkrak gitu. Ini mudah-mudahan Kang Rahmat ya dengan sharing saat ini kita ingin ada sebuah percepatan mendorong semua pihak. Ya, termasuk para alim ulama, baik dari MUI, termasuk rekan-rekan dari Forum Pondok Pesantren, termasuk dari pemerintah daerah tentunya. Karena kuncinya sekarang adalah dari kabupaten kan, menyerahkan aset. Saat itu mohon maaf, pertemuan terakhir kita sebetulnya dari pihak pemerintah daerah, kabupaten itu Bapak Bupati, Pak UU saat itu sudah menyatakan kesiapannya untuk menyerahkan aset itu ke yayasan. Jadi tidak ada ke kota, ya kan, tetapi ke yayasan. Jadi ini sepakat milik umat. Lalu saat itu juga pengurus yayasan juga kota dan kabupaten kan, kalau kota kabupaten. Betul kan Pak? Betul. Jadi ketuanya kabupaten, sekretarisnya dari kota. Kemudian bagian-bagian di bawahnya juga dewan gabung-gabung lah, karena ada sebuah kesepahaman kebersamaan gabung-gabung. Nah ini ya sebenarnya sudah ada sebuah, tapi ini goalnya ini kuncinya di aset. Karena mohon maaf, saat saya selaku kepala daerah saat itu kita bisa menganggarkan, tiba-tiba permasalahannya kendala aset. Betul Pak. Karena kita tidak bisa kita memberikan hibah kepada yayasan yang belum jelas, ya kan, mana asetnya akan diserahkannya gitu kan, atau ini bukan milik pemerintah kota gitu kan. Jadi sahabat-sahabat Budi, perlu kami sampaikan memang ada sedikit krusial saat kota dan kabupaten berpisah tahun 2001. Jadi kami sendiri pemerintah daerah Kota Tasikmalaya saat itu cukup panjang. Dari tahun 2001 baru tahun 2013 ada penyelesaian aset kota dan kabupaten. Karena saat itu hampir 87 aset yang kabupaten itu ada di tengah-tengah kota. Memang agak unik memang, ya kan? Pemisahan kota kabupaten di Kota Tasik itu agak unik. Induknya yang keluar. Betul Pak. Kan yang lain mah beda. Kalau yang lain beda kan? Ciamis contoh tetangga sebelah, Banjar berpisah tidak mengganggu aset induknya. Lalu Pangandaran ya terpisah tidak mengandung induknya. Tapi kalau Kota Tasikmalaya kabupaten asalnya, jadi kota yang barunya berdiri di tengah kota, yang kabupatennya keluar induknya di Singaparna, sehingga banyak aset-aset kabupaten yang ada di tengah kota. Ini memang cukup krusial, cukup lama. Dari zaman Pak Haji Bubun, Pak Haji Sarip terus berproses. Terakhir ya kebetulan saya diberikan amanah, alhamdulillah saat itu bisa kita selesaikan. Tapi semua berkesinambungan. Sehingga salah satu, nah ini yang di luar itu, karena saat itu posisi itu tidak termasuk. Tidak termasuk yang dibahas gitu kan. Jadi harapan Akang selaku sekretaris ya,
apa kira-kira yang segera ini harus dilakukan sehingga ada sebuah percepatan ini. Minimal ini aset dulu kan yang paling penting kan. Terima kasih Pak Haji Budi. Menurut yang terpikir oleh saya, bahwa pertama sumber daya manusia yang ada di yayasan paling tidak harus mempunyai semangat yang sama. Tapi semangat yang sama ini harus direalisasikan dalam bentuk pikiran dan gerak. Gitu. Kalau semangatnya sama tapi pikiran dan geraknya tidak ada, gitu ya tidak mungkin bisa tercapai. Saran kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya, perlu ada evaluasi terhadap SDM yang ada di yayasan. Toh yayasan itu menurut ketentuan yang saya tahu tidak mutlak, tidak abadi gitu, kepengurusan itu bisa berubah. Kemudian artinya punya semangat, punya pikiran, dan punya gerakan. Kalau seperti di dalam palang merah itu ada disebut gerakan gitu. Gerakan itu maju dan berkembang, Pak. Dan masif gitu. Nah, di sini belum, Pak. Belum semuanya. Oleh sebab itu belum satu irama. Belum satu irama, belum satu semangat, dan supaya irama mendorong semangat harus ada orang yang bisa mendorong terhadap hal tersebut. Saya sebut saja, mohon maaf, misalkan Pak Haji Budi itu akan bagus kalau mempunyai gerakan, kalau siap untuk kita bersama-sama di sini, karena Bapak Haji Budi ini kan pertama birokrasi hafal betul, hubungan sosial, kemanusiaan, keagamaan. Iya Kang, gini aja. Insya Allah kita bagaimanapun selaku warga masyarakat termasuk juga ini sebagai kebanggaan umat, kita akan selalu memberikan support. Kan? Amin. Di dalam atau di luar, di pemerintahan atau tidak. Tapi yang penting tadi harus betul, memang harus ada rapat evaluasi dari yayasan sendiri. Yang selanjutnya adalah juga mendorong kepada pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang melanjutkan kepemimpinan Pak Bupati, Pak UU saat itu, yang sudah berkomitmen saat itu bersama-sama akan menyerahkan aset kepada yayasan. Karena itu kunci dulu. Betul. Gitu kan? Itu malah ada di dalam notulen tertulis, Pak, yang ditandatangani oleh beliau juga. Makanya itu dokumen semua ada, Bapak. Ada semuanya. Artinya nanti Bapak mungkin dengan yayasan, makanya butuh motor penggerak, kan? Artinya sebuah yayasan sekuat apapun dengan personil banyak, tetapi harus ada motor penggeraknya. Motor penggerak agar ada sebuah percepatan, mendorong, menyiapkan dokumen, termasuk menyampaikan audiensi dengan Bupati, mungkin mudah-mudahan didorong bersama-sama juga wali kota dari Tasikmalaya dengan MUI-nya bersama-sama, sehingga ini akan terrealisir. Karena bagaimanapun pasti kan ini aset ini masa harus terbengkalai begini. Bukan apa-apa, saya selaku warga, selaku umat, saya melewat itu mohon doa restu ini dari 97. Betul. Apakah kita tidak merasa terpanggil semua pihak? Makanya ini penting. Pertemuan hari ini Pak, kita sharing bukan apa ini untuk kepentingan umat, ini kepentingan bersama. Ada sebuah kebanggaan lah. Apalagi dikenal Tasik kota santri, Tasik kota pesantren. Manakala mau membangun asrama haji, kenapa kita tidak mampu? Ada sesuatu yang ada missing link di sini. Ada rantai yang putus ini, di mana ini yang harus kita selesaikan. Karena kita kan bisa membangun, kita bikin rumah sakit 5 lantai aja mampu kita. Bikin jalan tembus saja mampu dengan anggaran yang cukup besar. Kenapa tidak? Artinya teamwork itu yang tadi. Yayasan mungkin bisa duduk bersama. Ya kalau saya menyarankan bareng-bareng Pak. Nah, saya siap Pak. Kapanpun saya kalau diminta untuk memberikan dukungan, menyampaikan, karena kami bagian dari sejarah ya. Termasuk juga ada yang masih hadir Pak Haji Sarif ada Pak Wali Kota Pak Yusuf yang sekarang, MUI termasuk Forum Pondok Pesantren, termasuk MUI Kabupaten, hadir semua kan. Hadirkan ini untuk kepentingan umat. Jadi Kang Rahmat, saya berharap akan tetap konsisten lah.
Karena hari ini Bapak, saya walaupun usia mau 70 kelihatan masih semangat saya. Bapak itu salah satu figur sosok yang selama ini selalu saya contohkan lah. Bapak masih semangat di PMI, Bapak selaku pengurus sekarang, ya kan, kebutuhan donor darah dan lain sebagainya. Lalu ada kegiatan lagi di PWRI, Bapak pegang lagi di Kormi, Pormi olahraga rekreasi masyarakat aktif beliau ini. Walaupun sudah purna bakti kurang lebih 10 tahun, 14 tahun gitu kan, lebih semangat. Saya merasa malu dan merasa terpanggil. Untuk itu makanya saya penting pada saat ini kita diskusi, kita sharing biar masyarakat, publik, umat tahu apa sih permasalahannya. Terlambat. Yang jelas masalah itu aset. Tapi aset itu harus didorong semua pihak. Satu didorong oleh yayasan, ya kan, termasuk didorong oleh pemerintah daerah, kedua belah pihak. Dan ada rasa memiliki lah gitu kan, betul kan Pak? Betul. Sehingga ini bisa terwujud. Saya lihat DED-nya sudah ada lengkap ya Pak. Iya, lengkap. Sudah lengkap ini, DED-nya sudah lengkap, tinggal membangun sebetulnya. Tapi syarat membangun ini surat tanahnya juga harus jelas. Yayasan ada belum pegang surat, ya kan? Iya. Lalu mau gimana ini kalau tidak ada penyelesaian? Insya Allah lah dengan silaturahmi, kisah sharing pada malam ini, tentu ini akan membuka hati kita semua pihak. Ya, termasuk para pimpinan pengambil kebijakan, termasuk para pimpinan para ulama, ya kan, semua ikut memikirkanlah. Masa kita sudah hampir 25 tahun pembangunan asrama haji tidak pernah terwujud. Saya katakan ini mangkrak dari tahun 97. Malu kita. Makanya saya ucapkan terima kasih, saya doakan Akang tetap sehat Kang. Amin. Jadi Kang Rahmat, saya mungkin sebelum menutup ya, walaupun pertemuan ini singkat, mungkin Bapak akan menyampaikan pesan-pesan melalui sahabat-sahabat Budi dan masyarakat ini sebagai closing statement di pertemuan di podcast Budi. Silakan Kang, untuk disampaikan. Terima kasih Pak Haji Budi. Sebagai closing statement, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tasik dan Kota Tasikmalaya bercita-cita yang sama dalam rangka mewujudkan syiar Islam, yaitu dengan membangun asrama haji. Mudah-mudahan sesuai dengan arahan Bapak Wakil Gubernur sekarang, waktu itu masih Bupati Tasikmalaya Pak UU, bahwa kehadiran asrama haji ini bukan milik pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, bukan milik pemerintah Kota Tasikmalaya, tapi milik umat Islam Tasikmalaya, tidak terkecuali Kabupaten dan Kota Tasikmalaya. Yang kedua, mari tanamkan cita-cita ini agar pembangunan asrama haji bisa terwujud. Selanjutnya kami, kalau Bapak Haji Budi siap untuk bersama-sama berjuang, saya akan melapor kepada seluruh pengurus yayasan. Pak Haji Budi ini wajib diajak dalam setiap pertemuan, dan meskipun sekarang belum tercantum di dalam kepengurusan, tetapi perlu diketahui Pak Haji Budi mungkin tiap pertemuan, karena pengurus itu ada dari Cipatujah, ada dari Cikalong, yang dari kota sih tidak terlalu dipikirkan, tapi yang dari luar kota itu saya berpikir mereka datang ke sini, membuat transport dan lain sebagainya. Itu kenapa saya sendiri, kalau untuk di dalam kota aman lah, mungkin bisa hadir. Tapi kalau untuk di luar kota, kalau supaya suaranya sama, artinya paripurna gitu suaranya, ya perlu dipikirkan hal-hal tersebut. Oleh sebab itu Pak Haji Budi banyak waleha mungkin bisa mengajak para pengusaha di Tasik untuk bersama-sama, para pengusaha kita bersama-sama berkumpul untuk merumuskan, bisa merealisasikan asrama haji.
Karena dampak daripada pembangunan asrama haji itu tidak hanya untuk kepentingan keagamaan, tapi akan berdampak kepada perkembangan ekonomi di kota Tasikmalaya. Ya. Sekarang kita, waktu Pak Budi merealisasikan penerbangan Tasik Jakarta, ya. Meskipun pada waktu itu dirintis tahun 2003 pada saat Kepala Dinas Perhubungan sudah diadakan uji coba, ya, tapi baru terrealisir tahun waktu Bapak, Pak, ya, 2000 berapa? 2017. 2017, ya. Hampir 14 tahun itu juga berdiam dirinya, penerbangan juga. Ya, jadi banyak keberhasilan yang dicapai oleh Bapak Haji Budi itu. Dan saya sangat optimis kalau Pak Haji Budi bisa berkiprah di asrama haji, bisa terwujud, Pak. Itu saja, Pak, harapan kami. Ya, sahabat-sahabat Budi, ini kita sebetulnya nggak lari ke sana. Tapi pertemuan hari ini kan kita ingin sekali sebagai panggilan jiwa kita. Iya. Ya, sebagai warga masyarakat, sebagai umat yang hari ini akan merasa bangga saat Tasik dikenal dengan kota santri, kota pesantren, tapi manakala asrama haji 25 tahun ini, kenapa ini? Tapi saya katakan dari awal, saya selaku warga masyarakat, ya kan? Iya. Lalu sebagai mewakili umat yang ada di Tasikmalaya, karena saat itu saat diberikan kepercayaan pun komitmen gitu ada. Karena dalam RPJMD itu jelas di sana. Dalam rencana pembangunan jangka pemenang daerah itu disebutkan pembangunan asrama haji. Itu komitmen kita. Betul. Jadi saya tetap akan berkomitmen. Apakah posisi saya di pemerintahan atau tidak, nggak ada masalah. Makanya bismillah saja sahabat-sahabat Budi. Mudah-mudahan setelah pertemuan, diskusi, sharing informasi pada saat ini akan memberikan motivasi semua pihak. Pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Pak Bupatinya, Bapak Haji Ade Sugianto, Bapak Wali Kota, Bapak Haji Yusuf, lalu juga MUI Kota Kabupaten, para pimpinan pondok pesantren, dan seluruh ulama yang ada dan stakeholder, insya Allah ingin sama-sama bersama untuk segera merealisasikan asrama haji Tasikmalaya. Ini akan menjadi kebanggaan masyarakat Tasikmalaya. Saya katakan asrama haji Tasikmalaya tidak kota dan tidak kabupaten, tapi milik masyarakat Tasikmalaya, milik umat Tasikmalaya. Sahabat-sahabat Budi, demikian pertemuan saat ini. Ini, Pak, ada lagi? Ada. Jadi mulai hari besok, Bapak harus siap kalau diajak untuk beraudensi dengan pemerintah kota dan pemerintah kabupaten. Ya, jadi mulai besok kita pertama kalau ke pemerintah kita mungkin biasa ada aturan mainnya, tetapi dengan para pimpinan pondok pesantren yang menjadi pengurus, mungkin kita yang harus hadir ke sana, Pak. Siap. Jadi saya akan mengajak Bapak ke pimpinan pondok pesantren yang masuk di dalam kepengurusan Yayasan Jamiatul Hujat. Insya Allah. Jadi terima kasih Kang Rahmat. Artinya saya katakan tadi, ada tidak ada kita posisi di pemerintah atau tidak, saya sebagai warga masyarakat hari ini juga selaku umat Islam di Tasikmalaya mungkin bisa mewakili lah, ikut bersama-sama memperjuangkan. Saya yakin kalau kita ada semangat, ada motivasi semua, insya Allah tidak ada kesulitan untuk merealisasikan sebuah asrama haji yang akan menjadi kebanggaan masyarakat Tasikmalaya, menjadi kebanggaan umat yang ada di Tasikmalaya. Sahabat-sahabat Budi, demikian pertemuan saat ini. Insya Allah dari pertemuan hari ini mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Kita bertemu kembali di ini podcast Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.